Karena kalau saya ngaji sekarang ini pasti ada intel yang di sini pasti ini. Ayo ya, ada intelnya ini ya. Enggak apa-apa, saya seneng ya kalau ada intelnya, saya seneng. Mau ngaji dingin apa panas? Oh. Di mana-mana kalau saya ngaji, saya tanya dingin apa panas, kok minta panas? Loh, Pak Intel, bukan salah saya, Pak Intel ya. Nih, enggak apa-apa, enggak apa-apa Jakarta ribut, yang penting air molek enggak ribut kan beres. Enggak apa-apa Jakarta panas, yang penting air molek dingin. Enggak ada ceramah panas itu, enggak ada. Kalau Anda dengarkan ceramah saya panas, berarti perutmu kebanyakan uang haram. Perutmu kebanyakan uang subhat. Karena kalau saya ngomong apa adanya. Ayo saya tanya, mau yang belak-belakan apa sensor-sensor, ayo. Loh, Pak Intel, dengarkan Pak Intel. Orangnya minta belak-belakan. Masa. Tapi sebentar, saya pastikan dulu, takut Anda salah orang. Ini bener ngundang saya ini, mana panitianya? Bener ya? Gus Nur, bener. Padahal saya nggak pernah jual jalan tol, nggak pernah jualan bandara, nggak pernah makan uang KTP, nggak pernah makan uangnya Meikarta, nggak pernah makan uangnya reklamasi, apalagi nggak pernah makan uangnya kardus, nggak pernah aneh-aneh saya ini. Saya tanya sama Anda ini, kenapa musibah ini terus tanpa henti? Di mana tadi, Dek? Yang Papua ya? Terus mana lagi? Oke, Kendari. Oke, intinya gini. Apa yang menyebabkan bencana ini Bapak Ibu? Ayo dijawab. Pergeseran bumi, ya, orang BMKG itu ya. Kalau BMKG pasti lempengan yang patah gitu ya. Lempengan bergerak. Gunung, ya itu betul dan itu tidak salah. Tapi hidup ini nggak cukup BMKG, nggak cukup lempengan. Kenapa lempengan patah? Siapa yang matahkan? Kenapa dipatahkan? Ada syariat, ada thariqah, ada hakikat, ada makrifat, ada manusia, ada jin, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada lahir, ada batin, ada dunia, ada akhirat. Jadi lempengan itu hanya satu alat eksekusi, tapi di balik itu perlu didiskusikan. Kenapa saudaraku? Apa yang menyebabkan bencana ini? Ayo. Kalau kita, ini kan kok apa-apa di rezim, loh memang iya. Mau minta datanya, mau minta dalilnya. Surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab, kata Allah. Jagalah dirimu dari azabku yang itu akan menimpa khusus. Tidak orang dolim saja di sekitarmu. Kamu yang tidak ikut dolim akan kena dampaknya. Yang pertama. Yang kedua, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Banyak ayat-ayat, banyak hadis-hadis bahwa kerusakan di bumi, di laut, di darat, di gunung, di mana-mana ini karena tangan-tangan manusianya. Bahkan ada ayat yang paling spesifik. Kata Allah, kalau aku akan hancurkan satu negara, biasanya aku suruh orang-orang kaya di negara itu untuk berbuat baik. Ya sedekah, mengayomi yang miskin, bla bla bla. Cuman kebanyakan orang-orang kaya di negeri itu ingkar, makanya aku hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Oke, saya tanya sama Anda, Lion Air jatuh sebabnya apa? Ini di YouTube sudah, barangkali ada yang belum lihat YouTube, tak bahas lagi. Lion Air jatuh itu apa sebabnya? Ayo. Mesinnya rusak, itu pesawat paling baru, terbaru. Ayo. Pilotnya lupa, pesawat itu ada autopilotnya Pak. Kalau sudah take off, pilotnya baca koran nggak masalah, pesawatnya jalan sendiri. Tidur pilotnya nggak apa-apa.
Minyaknya habis. Ah, baguslah. Baru sekarang ada pesawat kehabisan minyak itu ya. Mantap. Ayo, kenapa? Hah? Kehendak Allah. Ya selesai kalau kehendak Allah ya. Mesinnya mati, semua hujahnya Anda benar mungkin, nggak salah. Oke, sekarang tak kasih hujahku. Cocok nggak cocok diterima. Kalau Anda tanya ke saya, jangan-jangan di dalam pesawat itu ada 1 orang, ada 2 orang, ada 3 orang, ada 4 orang mungkin yang sedang jadi target azabnya Allah. Sehingga penumpang yang lain yang tidak tahu apa-apa ikut jadi korban. Tapi tetap dihisap, tetap ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Oke, saya kasih dalilnya sekarang. Kalau ada orang selalu istighfar kepada Allah, fakultus astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus istighfar. Maka dimanapun orang itu berada, dia akan menyelamatkan dirinya, dia akan menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Kira-kira nerima nggak akalnya Anda ini? Setuju nggak? Orangnya suka istighfar, suka sholawat, suka memakmurkan masjid. Maka dimanapun orang ini berada, dia akan membawa keselamatan untuk dirinya dan keselamatan untuk orang-orang di sekitarnya. Percaya nggak? Itu namanya khalifah. Bahkan kalau ada warung sepi, tiba-tiba ada orang ini duduk di warung itu makan. Hitungan detik warung itu tiba-tiba jadi rame. Dapat barokahnya orang ini. Sampai di sini percaya? Nah, jadi saudaraku, nah sekarang saya kasih simulasi. Pak, siapa namanya Anda, Pak? Akmal. Akmal. Oh, semangat Pak ya. Kayaknya enggak punya utang nih Pak Akmal ini. Kalau Anda naik pesawat, pesen tiket, Anda milih bisa enggak? Saya mau milih pesawat yang selamat sampai tujuan, bisa enggak? Berarti terserah dapat pesawat yang JT berapa kan gitu. Nah, Pak Akmal ini orang yang suka istighfar, umpama ya. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, sedekahnya kuat, memakmurkan masjid, di mana-mana orangnya baik. Dan selalu dijaga sama Allah ini. Nah, tiba-tiba Pak Akmal ini mau ke Jakarta. Dari Riau, Pekanbaru ke Jakarta naik pesawat. Pak Akmal kan nggak tahu pesawat itu sedang diazab sama Allah. Tapi Pak Akmal naik aja. Gitu. Nah, tiba-tiba pesawatnya take off. Nah, ini pesawatnya ini pesawatnya. Nih, ada Pak Akmal di situ. Padahal di dalam pesawat itu ada penumpang 3 sedang diazab sama Allah. 1 rentenir, 1 koruptor, 1 LGBT. Itu dosa kelas kakap semua itu. Pak Akmal duduk. Ini LGBT-nya, ini koruptornya, ini rentenirnya. Pak Akmal di tengah-tengah ini. Siapa yang tahu adegan ini coba? Nah, take off pesawatnya. Nah, di sini malaikat yang bertugas mengazab sudah siap ini. Sudah siap ini. Pesawatnya ini, apa malaikatnya ini? Tiba-tiba pesawatnya nyampe ini di titik koordinat yang harus masuk laut. Tiba-tiba dari pesawat itu memancarkan gelombang istighfar. Tung, tung, tung. Ada istighfar. Malaikatnya kaget. Begitu, loh kok ada istighfar? Dilihat sama malaikat, loh kok ada Akmal? Oh, ternyata ada Pak Akmal di situ. Malaikatnya lapor kepada Allah, walaupun Allah sudah tahu ini sistemnya begitu. Ya Allah, gimana ini diteruskan apa enggak ini? Allah pura-pura nanya, kan begitu sutradaranya. Memang kenapa? Ada Pak Akmal istighfar. Terus Allah akhirnya menjawab, oh ya sudah, gagalkan azabnya, cancel, selamatkan semua penumpangnya. Barokahnya Pak Akmal yang istighfar di dalam pesawat itu. Akhirnya pesawatnya landing dengan selamat. Saya tanya sama Anda, siapa yang bisa melihat adegan ini? Padahal adegan seperti ini ada miliaran tiap hari di sekitarnya Anda ini. Ini namanya adegan makrifat, hakikat yang tidak bisa ditembus dengan mata. Ini ada miliaran di sebelah Anda ini tiap hari ada. Makanya di dunia ini memang perlu kadang-kadang tidak usah diketahui, itu memang penting. Tidak harus semuanya diketahui. Bapak Ibu, coba sekarang saya kasih andai-andai ya. Seandainya waktu itu malaikatnya bocorkan sama Pak Akmal. Begitu azabnya cancel,
Malaikatnya bisik-bisik ke Pak Akmal. Hei Pak Akmal, kamu tahu nggak? Tiba-tiba ada suara ini. Pesawat ini harusnya masuk laut semuanya mati. Untung ada Anda. Anda istighfar. Maka sama Allah digagalkan azabnya. Ini gara-gara Anda. Kira-kira kalau malaikatnya bocorkan gini ke Pak Akmal, apa yang terjadi kira-kira? GR. Jangan-jangan langsung maju. Kan di depan itu ada apa namanya? Mic itu loh, telepon. Jangan-jangan langsung maju. Assalamualaikum, wahai penumpang kalian semuanya. Kalian ini laknat, untung ada saya. Kalian tahu, kalian harus mati semua, untung ada saya. Coba. Hilang nilainya, hilang karomahnya, hilang makrifatnya. Makanya Anda harus diketahui segala sesuatu itu. Gitu. Saya bangun masjid misalkan yang diketahui untuk umat itu 4, tapi yang tidak diketahui ada. Saya punya ibadah sendiri kepada Allah yang orang lain nggak tahu. Ada ibadah yang memang harus tanggung jawab, harus dikasih tahu. Ada 2. Oke, sampai di sini. Jadi yang menyebabkan musibah di mana-mana ini, Bu. Oke, sebentar, saya sempurnakan biar nggak salah paham. Ada lurah angkat tangan, ada Pak Lurah angkat tangan. Yang mana lurah? Kades, mana? Mana Pak Kades? Pak Kades ya? Nah, satu aja. Siapa namanya Pak Kades? Happy. Pak Kades Happy. Saya tanya, umpama ini. Pak Kades Happy ini zina tiap hari. Koruptor, korupsi. Selalu makar kepada Allah, umpama ini. Kira-kira diazab gak sama Allah? Pasti kan? Tiap hari zina. Azabnya bisa bentuk penyakit kelamin. Bisa bentuk rumah tangga kehilangan karomahnya. Bisa bentuk anak istrinya kehilangan berkahnya. Macam-macam lah, itu kan azab itu. Bisa jadi rumah tangganya berantakan. Walaupun istrinya nggak tahu. Tapi alam nggak bisa dibohongi. Alam akan menghukum dengan hukumnya sendiri. Pak Happy bisa bohongi istrinya, bisa bohongi anaknya, bisa bohongi rakyatnya, tapi nggak bisa bohongi alam, nggak bisa bohongi Allah, nggak bisa bohongi Raqib Atid. Jelas? Tiap hari zina, tiap hari korupsi, tiap hari bohongi rakyat, tiap hari makar kepada Allah. Pasti nggak diazab kira-kira. Ketika azab itu datang, blar, rakyatnya ikut jadi korban nggak? Ikut. Sampai di sini deal? Maksudnya setuju? Lain. Gini Pak, kecuali gini, ada lurah, ada kades, zina, iya, terus korupsi, rakyatnya nggak tahu, dia sendiri yang tahu, itu bisa jadi Pak, azabnya menimpa dia sendiri. Tapi kalau stafnya tahu, ada rakyat yang tahu dan dia diem, kena semua, begitu konsepnya. Oke, sekarang saya naikkan levelnya. Sekarang bupati, tadi lurah, sekarang bupati. Di atasnya lurah apa? Ada camat, zina, korupsi, macam-macam lah ya, membohongi rakyat, bahkan membohongi alam ini. Diazab enggak? Begitu azabnya datang, siapa jadi korban? Satu kecamatan. Di atasnya camat, bupati. Bupatinya makar kepada Allah, maka akan diazab sama Allah satu kabupaten ludes. Nah sekarang saya tanya, ini Lombok, Palu, Banten, Bogor, Jakarta, Bali, Madura, Situbondo, Padang, jembatan putus, tanah ambles, gunung meletus, pesawat jatuh, tidak tahu besok apa lagi. Nusantara sekarang diazab sama Allah, tidak ada henti-hentinya. Ini yang makar siapa? Lurah. Ayo siapa yang makar? Bukan presiden Pak. Presiden itu kecil sudah, bukan presiden, tapi rezim. Bukan presiden. Siapa itu rezim? Semua. Ya menterinya, ya presidennya, ya menteri agamanya, ya ulamanya, ya rakyatnya, semua sekarang ini makar kepada Allah. Menterinya, kalau nggak kuat beli lombok nanam sendiri. Kalau nggak kuat makan daging, makan bekecot. Kalau nggak kuat bayar listrik, cabut meterannya. Apa itu kalau nggak nyakiti hati rakyat? Sementara dia makan dari pajaknya rakyat. Marah alam ini.
Nah, jadi kembali ya, musibah ini terjadi karena rezimnya yang makar kepada Allah. Menterinya, presidennya, ya aparatur hukumnya, semuanya tanpa terkecuali makar kepada Allah sekarang, tanpa terkecuali.